lupa nge-record. Oke. Terus nanti kita akan jelasin tentang input, output, itu juga ada di modul yang saya kasih tadi. Lalu nanti kita akan jelasin tentang logika percabangan, sama ada if dan case namanya. Konsepnya sama kayak Java kemarin. Lalu ada logika perulangan, ada while, ada for, sama persis. Ya, cuman konsepnya agak sedikit berbeda. Lalu yang selanjutnya di sini ada tentang array. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan di semester 2 ini. Ya, cuman konsepnya sama kayak Java kemarin, cuman bahasa yang digunakan adalah C++. Jadi menujunya lebih kepada alatnya, ya. Nah, pertama di sini mungkin kalau Anda pengen buka modul yang tadi juga sambil bisa dilihat. Ini dia. Ya, saya ngambil dari sini, dari ilmu komputer. Nah, kita baca sekilas. C++, ya ini mungkin keterangan awal aja. Jadi kalau awalnya itu ada namanya bahasa C. Ya, jadi kalau dulu itu kita kenal bahasa C untuk membuat sistem operasi, ya, untuk layar hitam dia biasanya untuk command line. Jadi C ini atau C++ ini itu adalah pengembangan dari bahasa C. Ya, jadi bisa dikatakan perintah-perintah yang ada di bahasa C itu juga bisa diterapkan pada C++. Nah, kenapa kita nggak masuk ke C aja dulu gitu? Ya, karena C itu tidak mendukung untuk pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi dia juga tidak bisa dikembangkan untuk kayak misalkan ke Arduino gitu dia. Dia combine dia. Makanya kalau Anda searching di internet, itu dia kombinasi. Makanya orang buatnya itu adalah C or C++. Jadi apa yang bisa diketikin di dalam C itu juga bisa diketikin di C++. Tapi apa yang ada di bahasa C++ itu nggak bisa diketikin di C dia, karena dia tidak berorientasi objek. Nah, compiler untuk C++ telah banyak beredar ya, itu banyak sih ya. Jadi dia ada cukup banyak. Kalau dulu itu kita belajarnya ada Turbo C++, cuman karena udah tidak mendukung lagi ke Windows 10 yang yang kedepannya ya. Jadi makanya udah agak jarang sih untuk Turbo C++, walaupun sebenarnya masih bisa dipakai dengan beberapa trik sih sebenarnya. Ya, Turbo C++ itu cukup sangat familiar sekali. Borland C++ juga ada, ya, itu di Delphi sih ya. Mungkin kalau nanti ada materinya tentang Delphi, itu ada Borland C++. Borland C++ Builder ini yang ada pada Embarcadero tadi. Ya, sedangkan dari Microsoft itu juga ada namanya Microsoft Visual C++. Jadi itu biasanya satu paket sih. Itu bagus memang, cuman dia agak berat. Kenapa? Karena dia menyertakan kayak aplikasi-aplikasi lainnya. Sama kayak NetBeans itu. NetBeans itu kan bukan cuma untuk Java, tapi bisa C++, bisa HTML, bisa PHP, bisa Python, dan sebagainya. Jadi dia lengkap memang gitu, cuman berat. Ya, jadi itu sih yang lebih unggulnya sih. Nah, walaupun banyak kompiler yang tersedia, namun pada intinya bahasa pemrograman yang dipakai adalah C++. Pakai Notepad juga bisa, cuman harus ada kompilernya tadi. Nah, untuk konsep pemrogramannya ya, untuk di sini sebelum memulai melakukan kode program, sebaiknya diingat bahwa C++ itu bersifat sensitif. Nah, sensitif di sini maksudnya adalah sensitive case, sama seperti di dalam Java. Kalau Anda menggunakan huruf kecil, gunakanlah huruf kecil semuanya. Ya, kalau huruf besar itu tidak direkomendasikan, kecuali Anda menggabungkan antara huruf besar dan huruf kecil. Misalkan awalan kata itu diberikan huruf besar, lalu selebihnya katanya menggunakan huruf kecil. Tapi untuk direkomendasikan itu sebaiknya sih huruf kecil, ya, yang artinya huruf besar dan kecil itu dibedakan. Sama lah asumsinya kayak kita punya keyboard ya. Kalau basicnya tanpa kita tekan tombol caploks ya, dia pasti huruf kecil semuanya. Nah, saat kita tekan huruf caploksnya dia jadi huruf besar.
Kalau di dalam programnya di sini sama kayak Java, jadi dia sangat sensitif. Besar kecil itu pengaruh. Nah, untuk strukturnya sendiri, ya ini dia struktur bahasa C-nya. Cara terbaik untuk belajar bahasa pemrograman ya adalah dengan langsung memperhatikannya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang pakai ini komputer, saya mungkin bisa langsung kirim linknya aja ke sana. Saya kirim ke grupnya. Tapi kalau misalkan yang pakai handphone atau smartphone, bisa download tadi ya, editor C++. Ya, langsung aja Anda ketik di, kalau di Play Store saya nggak pernah ini ya, nggak pernah coba ya, karena saya nggak punya iPhone. Jadi bisa menggunakan, kalau coba aja diketik di situ, seharusnya sih yang IDE tadi itu ada dia di Play Store juga sih, ada Play Store, ada di App Store. Nah, ini kalau untuk yang punya komputer bisa langsung masuk ke link yang ada di grup WA, itu udah saya kirim. Nah, nah ini adalah struktur dari bahasa pemrograman C. Ya, nah nanti kalau Anda belajar microcontroller, Anda akan lihat ini juga nanti di microcontroller. Jadi basicnya ke situ dia. Waktu Anda belajar Arduino nantinya untuk membuat sebuah robotika, Anda akan melihat hal seperti ini juga, ya. Nah, jadi kalau di Java kemarin ada namanya import scanner, ya, ada import util. Nah, sama seperti ini, cuman dia tidak menggunakan konsep import, namanya adalah include. Nah, jadi struktur dasarnya adalah include. Ini memang ini komentar ya. Jadi ini tidak digunakan, mau ditulis mau tidak ya. Nah, kalau yang ini adalah keharusan ya. Jadi include IO. Nah, IO stream itu apa? Ya, titik header. Jadi header di dalam bahasa pemrograman C itu adalah untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam bahasa C tersebut. Misalkan kayak kemarin kita ada cerita tentang scanner, ada buat sistem print out ya. Di dalam C++ juga sama seperti itu. Cuman namanya bukan sistem out print ln, bukan scanner. Kalau di sini dia mengenal namanya adalah cout dan cin. Kalau cout itu namanya adalah untuk output. Kalau cin itu berarti untuk input. Nah, kalau di dalam Java dia pakai scanner baru bisa menggunakan input. Ya, kalau sistem outprint ln-nya udah langsung otomatis. Nah, tapi kalau di sini ya dia hanya menggunakan yang include IO stream ini aja. IO berarti udah jelas itu adalah input output ya, stream itu adalah memori. Jadi penggunaan memori untuk menggunakan fasilitas input dan output. Header ya, titik H itu adalah sebuah apa namanya? File yang berada di luar atau bisa dikatakan yang memang bawaan dari C++-nya. Ya, sama kayak scanner. Nah, konsepnya seperti itu juga dia. IO stream.h. Lalu kenapa di sini ada in mind buka kurung tutup kurung cout selamat belajar C++. Nah, ini saya coba akan tulisin di sini. Kalau di C++ yang modern sekarang ini ya, ada nanti beberapa coding yang harus ditambahin. Kita akan buka dulu sedikit. Nah, cara buatnya gini ya. File, biasa, new. Ya, kalau pengen buat project bisa seperti ini, project. Nah, ini dia. Ya, atau kalau Anda pengen cuman buat file aja ya berarti cuman ini. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kita akan coba ketikin input io print.h integer main. Nah, ini sebenarnya adalah struktur dasarnya tadi. Ya. Nah, jadi kenapa dia
berorientasi objek, ya konsepnya ini in mind. Mungkin kalau di dalam Java kemarin ada namanya public static void main. Nah, kalau di dalam C++ dia bentuknya seperti ini aja, in mind, ya, atau integer mind, atau nanti ada string mind juga. Cuman yang lebih familiar itu adalah in mind. Nah, kalau pada poin yang ini, nah pada poin yang ini, ya, itu outputnya. Nah, kita contohin misalkan cout. Cout selamat belajar C++. Nah, jadi kalau di sana namanya itu adalah sistem out println. Kalau di sini namanya cout. Nah, dia juga harus menggunakan tanda ini. Ya, jadi kalau di sini nggak pakai kurung dia. Nah, ini. Jadi dia nggak pakai kurung, dia menggunakan tanda kecil dari 2 kali. Itu memang ketentuannya. Nah, lalu tag-nya sama. Nah, lalu tadi ada tulisannya return. Nah, return 0. Itu memang juga sebuah ketetapannya. Jadi return itu adalah membalikan atau mengembalikan sebuah nilai, ya, yang diberikan, mau dia input mau dia output, harus menggunakan namanya lah return. Nah, kalau cuman seperti ini, ya, kalau kita jalanin, ya, ini dia makanya kalau di setelah Windows 7 sih ada yang harus ditambahin dulu. Tapi kalau cuman kayak gini kita jalanin, kita cobakan, kita compile dulu ini. Ya, ini saya simpan dulu. Nah, cara untuk nyimpannya juga saat dia di compile tadi, dia akan langsung minta save dulu. Ya, kita ulangi ya. Jadi saat dia diginiin, jadi dia caranya udah diketikin, dia nggak bisa langsung hasil jadi gitu. Ya, jadi Anda harus masuk execute, lalu di compile. Nah, di sini dia simpan dulu. Latihan 1 saya buat 20 TK. Oke, saya save. Oke. Oke. Nah, di sini dia errornya. Ya. Jadi kalau di C++ yang dari Windows 7 itu ya, harus ada poin yang ditambahin, itu namanya ini, using namespace std. Nanti yang di Android juga kalau pengen cobain, memang harus ditambahin ini. Oke, kita coba dulu. Kita compile lagi. Oke, ada titik koma yang kurang. Oke, sorry. Stream. Oh ya. Oh, salah saya. Kalau dia pakai ini harus hilangnya. Oke, kita coba lagi, kita compile. Oke, kita run. Nah, bentuknya nanti dia gini. Nah, ini dia. Selamat belajar C++. Nah, tadi ya, kita bisa lihat tadi ada yang saya hapus, ada yang saya tambahkan. Nah, jadi kalau di